Selamat siang Pak Aan. Selamat siang Bu. Kemarin saya sudah meminta Pak Aan untuk menyiapkan untuk kegiatan supervisi, benar ya Pak? Siap, benar sekali. Apakah persiapannya Pak Aan sudah ada untuk itu? Untuk persiapan sendiri sudah ada Ibu Yudi, di mana saya sudah membuat perangkat untuk kelas 8, di mana akan membahas sebuah materi yang bernama peluang. Ya. Nah, di peluang ini nanti kita akan belajar mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Misalkan kemungkinan dari sebuah koin yang dilempar. Nah, apakah kemungkinan dapat gambarnya atau mendapatkan angkanya itu sama atau berbeda? Begitu juga tuh kalau koinnya ada banyak, apakah kita bisa menentukan peluang untuk mendapatkan gambar atau koinnya atau angkanya? Nah, disitu yang akan kita pelajari secara garis besar. Begitu juga nanti akan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin untuk anak-anak bisa juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Misalkan untuk mencari peluang, menentukan harga barang. Kalau harga barangnya di pasar A sekian, pasar B sekian, pasar C sekian, apakah ada harga barang yang dapat dibeli dengan uang yang pas itu untuk peluangnya sendiri. Kurang lebih seperti itu Pak. Pak Aan, ini tujuan supervisi ini nanti kan saya ingin melihat kesiapannya Pak Aan dulu di observasi ini ya, kesiapannya Pak Aan dalam pembelajaran nanti di kelas 8. Kira-kira apalagi yang Pak Aan sudah siapkan? Mungkin area pengembangan apa yang Pak Aan ingin tekankan di pembelajaran nanti? Nah, untuk areanya saya ingin mengembangkan di area berdiferensiasi proses. Ya, di mana anak-anak nantinya akan saya berikan sebuah treatment, di mana treatmentnya itu berbeda dengan treatment yang biasanya ada. Biasanya kan ada treatmentnya cuma ceramah atau hanya mengerjakan saja. Tapi nanti akan saya berikan sebuah games di dalamnya, di mana nanti akan memberikan gamenya itu juga akan memberikan pengetahuan juga dalam materi peluang. Jadi tidak hanya game yang biasa untuk memberikan hiburan, tapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik untuk siswa. Di mana juga saya akan menggunakan pendekatan untuk discovery learning. Nah, discovery learning yang akan saya pakai. Tapi saya akan sisipin sebuah games di dalam. Nah, di sini untuk discovery learning diharapkan setelah saya memberikan materi awalan, nanti anak-anak bisa mengerjakan sebuah soal dengan mereka mencari sendiri pemahaman itu, materinya itu. Sesudah saya memberikan materi secara sekilas, nanti anak-anak bisa mencari lebih lanjut, mungkin dari diskusi dengan teman, bertukar pikiran untuk mencari pemahaman lebih lanjut. Bisa juga dari buku paket maupun dari bahan-bahan lainnya yang bisa dipakai di kelas nantinya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti ini Pak Aan juga sudah mengidentifikasi gaya belajar anak ya, ada yang kinestetik, auditori, ada yang visual, begitu ya Pak ya. Bagus sekali ini Pak. Sepertinya menarik sekali. Saya jadi ingin masuk nanti ke kelasnya Pak Aan, ingin tahu prosesnya seperti apa. Dan nanti saat saya mengunjungi kelasnya Pak Aan, saya izin juga untuk mencatat atau mengambil foto atau bahkan merekam ya Pak ya. Ya, silahkan, sangat diperbolehkan. Ya, terima kasih Pak untuk pra-observasi ini. Saya ingin Pak Aan nanti menyiapkan perangkatnya dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembelajaran sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik dan mereka dapat belajar dengan bermakna. Kita ketemu lagi mungkin hari apa ya Pak? Hari Selasa Ibu. Selasa jam ke-7 dan ke-8. Oke, baik, Selasa jam ke-7. Ya, tapi tepatnya nanti akan bertemu di kelas 8B. Ya Pak, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Selasa di kelas 8B. Minggu depan berarti ya Pak ya? Iya, sekarang. Oke, terima kasih Pak.
Sama ini juga saya akan sempurnakan kembali perangkat-perangkat yang sudah saya buat supaya nantinya hari Selasa dapat diaplikasikan di kelas dengan baik ya. Nah, baik, terima kasih Bu Widi. Mohon izin untuk melanjutkan pengerjaan perangkat ini supaya lebih benar. Oke Pak, semangat ya Pak. Semangat, harus semangat. Selamat pagi Bu Dwi, terima kasih sudah berkenan hadir di sekolah saya Bu. Selamat pagi Bu Widi. Selamat pagi juga Pak Aan. Selamat pagi Bu Widi. Bu, ini kegiatan ini akan merupakan tindak lanjut hasil observasi pembelajaran kemarin. Jadi saya akan melakukan pasca observasi, kegiatan pasca observasi. Nanti yang akan saya supervisi adalah Pak Aan, guru matematika di sekolah. Silakan Pak Widi untuk melaksanakan kegiatan diskusi pasca observasi. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira dari pertemuan ini nanti Pak, apa sih Pak Aan ingin apa sih tujuannya? Tujuannya ingin melaporkan kembali hasil yang sudah saya lakukan setelah kemarin mendapatkan coaching dari Bu Widi mengenai perangkat-perangkat dan metode mengajar yang berdiferensi yang sudah saya praktekkan di kelas untuk saya laporkan kepada Bu Widi. Jadi tentang metode-metode pembelajaran berdiferensiasi gitu Oke, Pak. ya. Ya. Kira-kira nanti ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini nanti apa Pak? Ukuran keberhasilannya berarti nanti saya bisa melaporkan bahwa anak-anak bisa tertarik terhadap pembelajaran sudah berdiferensi. Yang awalnya metode konvensional dengan ceramah, jika saat saya melakukan berdiferensi proses, jika sudah memahami dan tertarik anak-anak, berarti itu sudah berhasil. Oh begitu ya. Jadi keberhasilannya dari anak-anak sendiri tertarik mau belajar untuk mata pelajaran matematika gitu ya Pak Ya, ya? betul sekali. Ya. Kira-kira dari apa yang sudah Pak Andrian lakukan ini kalau diskalakan Pak dari 1 sampai 10, kira-kira untuk mencapai tujuan yang Pak Andrian tadi sampaikan, Pak Aan ada di posisi mana nih Pak? 7 sepertinya. 7. Ya. Oke.
Berarti pasti ada kekuatan yang Pak Andrian juga miliki. Mungkin Pak Andrian bisa menggali lagi apa yang Pak Andrian miliki. Ya, kekuatan yang dimiliki dalam kelas kemarin yaitu kekuatan yang berdiferensi proses kemarin ya. Nah, di saat dan juga pengendalian kelas terutama itu. Nah, di situ berarti kekuatan yang saya miliki, saya bisa menampilkan sesuatu yang menarik di kelas gitu dengan semangat, dengan ide-ide kreativitas bersama juga masukan-masukan yang diberikan oleh Bu Widi. Bersama juga saya sudah juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman juga sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi itu kekuatan yang saya miliki. Saya sudah memiliki perbekalan yang siap, perangkat yang siap sebelum saya masuk ke kelas. Tadi menyebutkan tujuannya Pak Aan coaching kali ini kan ingin meningkatkan minat anak dalam belajar matematika. Kira-kira kemungkinan apa yang Pak Aan bisa ambil untuk melaksanakan pembelajaran sampai anak bisa berminat untuk belajar matematika? Kemungkinan yang saya lakukan atau hal yang mungkin dilakukan untuk minatnya. Nah, saya melakukan pembelajaran yang bertipe discovery learning dan juga melaksanakan sebuah gamesnya nanti bukan hanya games hanya permainan, tapi gamesnya itu bersangkut pautan dengan matematika. Jadi ada di dalamnya kita menerapkan pembelajaran, tapi di tengah pembelajaran itu anak-anak kita kasih game supaya anak-anak yang awalnya mungkin mengerjakan terus dari DL kan mengerjakan LKPD, sesudah saya memberikan pengantar materi sedikit, mereka akan mengerjakan lembar kerja dari buku paket, persiapan berpaket, dan dari diskusi teman. Nah, di tengah-tengah itu kita melaksanakan game supaya anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran matematika. Gitu sih. Menarik sekali nih Pak. Ya. Sepertinya ada games membuat anak bisa tertarik, termotivasi dalam belajar. Mungkin dalam meraih tujuan yang Pak Aan tadi sudah sebutkan, ada hambatan yang Pak Aan alami? Nah, hambatannya tentu saja ada. Ada beberapa siswa yang memang dalam tanda kutip belum bisa saya maksimalkan untuk mencapai tujuannya karena kesulitan dalam pengendalian kelasnya. Nah, dalam pengendalian kelas beberapa anak mengerjakan tapi tidak terlalu fokus, jadi mengerjakannya juga tidak maksimal. Dan juga ada anak-anak yang asik sendiri dengan kegiatan mereka, baik itu ada yang menggambar, ada yang melakukan pekerjaan lainnya. Jadi gitu, sudah sebagian besar sudah terlaksana, tapi ada beberapa siswa yang memang masih kurang. Saya bisa memanajemennya dengan baik. Nanti terkait dengan manajemen kelas Ya. Pak ya. Ya, mungkin dari manajemen kelas itu sendiri mungkin Pak Aan bisa menarik nilai-nilai apa yang ada dalam diri Pak Aan yang bisa dikembangkan Pak, sehingga nanti bisa mengatasi hambatan-hambatan yang Pak Aan alami itu tadi. Oke, nilai-nilai yang dimiliki saya untuk mengatasi tadi mungkin yang pertama ada kerja keras ya Bu. Kerja keras, kemudian kita itu kayak lebih lagi mendalami gaya belajarnya siswa, karakternya siswa itu gimana sih, supaya untuk anak-anak khusus ini bisa kita berikan sesuatu yang khusus juga untuk bisa mereka pahami saat belajar matematika. Selain itu juga ide-ide kreatif lagi ya Bu, mungkin jadi bukan hanya game saja, mungkin ada ide-ide game-game yang biasa, mungkin ada game-game atau hal-hal yang menarik lagi supaya mereka itu yang tidak bisa fokus atau belum saya bisa manajemen bisa kembali ke kelas untuk fokus belajar matematika. Jadi ada gaya belajar, kreativitas, gaya kerja keras, keuletan yang bisa saya kembangkan lagi bersama kolaborasi guru-guru juga mungkin memberikan masukan. Ya, baik Pak. Wah, kayaknya ide-idenya menarik-menarik semua ini Pak. Ya,
rencana Pak Aan untuk mencapai itu tadi kira-kira apa ya Pak ya? Nah, rencananya mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan brainstorming bersama Bu Widi, mungkin bersama guru matematika maupun juga bersama guru-guru lainnya untuk memberikan masukan bagaimana mengatasi atau memberikan ide-ide untuk penyelesaian itu. Selain dari kolaborasi dengan guru-guru, saya juga merencanakan untuk mereview kembali perangkat yang sudah saya kerjakan. Ya, saya akan melihat kembali apakah sudah maksimal atau belum, untuk bisa nantinya ditingkatkan. Gitu sih. Apakah Pak Aan memasang target waktu untuk pelaksanaannya Pak? Target waktu kemungkinan akan saya lakukan pertemuan berikutnya ya Bu. Secepat mungkin lebih baik karena mereka juga butuh namanya bantuan dalam belajar. Kalau kita terlalu lama juga kasihan mereka. Juga dipastikan juga cepat tapi juga benar gitu. Mungkin minggu depan atau pertemuan berikutnya. Saya jadi nggak sabar nih pengen masuk lagi ke kelasnya Pak Andrian dengan penerapan yang Pak Aan tadi sudah sampaikan, rencana-rencananya, strateginya mungkin akan membuat kelasnya lebih menarik, anak-anak juga termotivasi dalam belajar matematika lebih lagi begitu Pak. Mungkin apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Pak Aan ini tadi? Ya, sangat berkomitmen sekali ya Bu. Dimulai dari diri sendiri dulu, akan memulai untuk merefleksikan apa yang dilaksanakan. Jadi saya juga akan berkaca pada diri saya sendiri untuk memperbaiki pembelajarannya, untuk memperbaiki sikap saya untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam memberikan pembelajaran di kelas, untuk komitmen juga kepada siswa bahwa saya juga bertanggung jawab untuk bisa memberikan pengetahuan yang baik dan benar kepada semua siswa secara merata, supaya berpihak kepada siswa. Hebat nih Pak. Dalam merencanakan itu semua nanti kira-kira ada yang membantu Pak Aan? Kira-kira ada yang bisa membantu? Oh, bisa. Yang pertama Bu Widi selaku coaching saya sudah pasti. Kemudian juga dari Bu Widi akan merembet ke guru map lainnya, karena bersama Pak Eko juga saya bisa berdiskusi juga bagaimana baiknya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut maupun meningkatkan kemampuan yang udah ada. Begitu juga dengan teman-teman lainnya mungkin bisa membantu dalam ide-ide kreatifnya dalam melaksanakan pembelajaran. Oke. Ya, kayaknya menarik banget ini Pak. Wah, mungkin saya bisa masuk lagi ke kelasnya Pak Andrian ya. Kita lihat lagi pembelajarannya. Terus nanti semisal ada permasalahan lagi, mungkin kita bisa berdiskusi lagi begitu Pak. Ya, benar sekali. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja, kita melakukan refleksi lagi dari apa yang sudah kita lakukan. Ya, mungkin akan kedepannya juga saya akan bertemu dengan Bu Widi kembali untuk coaching kembali apa. Kayak sepertinya Pak Aan ini sudah merencanakan semuanya. Nanti saya ingin kembali masuk ke kelasnya Pak Andrian untuk melihat lagi apa yang sudah direncanakan ini, apakah sudah bisa mencapai tujuannya atau belum. Nanti kita bisa berdiskusi lagi begitu ya Pak. Ya, kira-kira apa sih yang Pak Aan rasakan setelah Pak Aan melakukan proses coaching ini tadi? ya. Perasaannya yang pertama sangat terbantu dan juga senang sekali karena apa yang saya lakukan bisa pembelajaran yang saya lakukan ini ada bantuan dari teman-teman untuk bisa melakukan masukan-masukan maupun kritikan juga, dimana kritikan dan masukan itu akan saya lihat sebagai kemajuan proses masukan ke dalam pembelajaran, sebagai kemajuan saya untuk berkembang selanjutnya. Terutama dari coachingnya Bu Widi tadi,
Saya sangat terbantu sekali karena dari situ saya mendapatkan pengalaman, mendapatkan masukan diskusi yang luar biasa, sehingga kedepannya saya tidak mengurung diri membuat perencanaan sendiri, tapi juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama kepada Bu Widi. Sangat terbantu sekali pokoknya. Oke. Baik Pak, untuk sesi coaching ini mungkin cukup. Pak Aan tadi sudah bisa menggali apa yang Pak Aan akan lakukan untuk mencapai tujuan yang Pak Aan sudah sebutkan tadi di awal. Saya salut sekali terhadap apa yang sudah Pak Aan gali terhadap diri Pak Aan sendiri. Saya tunggu tindak lanjutnya di kelas ya Pak ya. Semoga saya bisa menikmati juga, anak-anak juga bisa terbantu, termotivasi, sehingga kelasnya lebih menarik dan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Siap, Bu. Ya. Terima kasih Pak. Selamat Sama-sama. siang. Masih Bu Widi.